Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, izin untuk silaturahmi dan kami dari CGB Angkatan ke-7 Kabupaten Banyuwangi ingin bersilaturahmi dalam rangka mendapatkan tugas untuk belajar kepada kepala sekolah yang ada di wilayah terdekat dari tempat tinggal kami. Saya Muhammad Mahroji, mohon maaf waktunya mengganggu. Izinkan saya untuk mewawancari Bapak. Mohon izinnya lagi. Iya, monggo. Bisa kan Pak memperkenalkan diri mungkin Bapak? Baik. Terima kasih. Saya Pak Haji Saroni, SPD MM. Singkat biografi saya di bidang akademik. Saya pernah menjabat kepala sekolah di beberapa tempat ya. Pernah juga di SMP RSBI saat masih ada RSBI, dan terakhir saya di SMP 1 Serono. Setelah itu sekarang diperbantukan ya, dimintai tolong untuk menjabat jadi kepala SMA Plus Cordova. Di Tegasari itu? Di Karangtoro. Bupati itu? Ya, Pak Anas. Sekolahnya Pak Anas selaku pembina yayasan. Sampai sekarang. Iya. Terima kasih Pak. Saya merasa memiliki kesempatan bagus. Jadi karena Bapak punya background yang sangat luar biasa gitu. Ini Bapak langsung saja pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ini pertanyaan pertama. Ya, terima kasih. Yang pertama ditanya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ya. Kita tahu sekarang ini arus perubahan moral ya. Itu luar biasa, dalam artian dekadensinya ya, penurunan moralnya luar biasa karena sosial media yang kemudian santer ya, terutama itu. Sudah tidak ada beda antara anak kota dengan anak desa, karena sudah tidak ada sekat lagi, tidak ada kotak-kotak lagi dengan adanya media sosial. Kami identifikasi dilema moral itu, bujukan moral itu, identifikasinya kenakalan karena pengaruh teman. Grup itu yang paling banyak. Kemudian persoalan kecerdasan spiritual anak. Kemudian yang ketiga itu keengganan untuk berburu ilmu di sekolah. Kenakalan paling menonjol tiga itu. Tentu akhirnya bujukan moral yang kami lakukan, sebenarnya kata kuncinya itu tidak pernah bosan untuk mengulang-ulang mentreatment anak itu dengan lebih banyak diajak berbicara. Ya, diajak berbicara bagaimana anak menemukan persoalannya dan anak bisa mengambil keputusan sendiri dengan dibantu kita. Jadi kata kuncinya di situ untuk mengidentifikasi. Iya. Oke, ternyata kalau ada kata kuncinya mudah sekali untuk mengidentifikasinya Pak ya. Betul. Baik. Kita lanjut Pak ya. Yang kedua yaitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau keputusan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Semisal ketika siswa ini sebenarnya itu adalah salah menurut aturan, ternyata di sisi lain siswa ini mungkin di rumah dukungan orang tua kurang sehingga di sekolahnya itu gampang bolos dan sebagainya. Ketika tidak dikasih punishment atau hal-hal tertentu yang tidak sama dengan teman yang lain, menjadikan sebuah kecemburuan sosial dengan yang lain. Di sisi lain siswa ini sehingga karena keterbatasan keluarganya seperti apa, B dan C seperti itu, sehingga aturan-aturan yang biasa berlaku ini kan akhirnya tidak berlaku. Nah, sehingga di sini ada nilai yang menurut kepemimpinan itu kalau dihukum ya benar karena melanggar peraturan, kalau nggak dihukum ya benar karena
ini berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, itu dalam memutuskan kebijakan itu kira-kira gimana? Oke, terima kasih. Okay. Manusia itu kan memang pribadi unik ya. Artinya kalau kita punya satu kelas 32 anak, maka ada 32 layanan. Iya. Belum lagi seperti pertanyaan Mas Fakhrur tadi, background sosial ekonomi anak demikian beragam. Iya. Kita mesti tidak memukul rata, tidak kebiah-uyah kan. Ada identifikasi masing-masing. Karena pengertian adil itu bukan berarti dibagi rata. Jadi yang biasa kami lakukan itu kita lebih banyak dengar dulu. Didengar ya. Jadi dari kalau siswa ada, atau dari di mana? Iya, dari persoalan siswa kita dengar dulu, boleh dari temannya, boleh dari keluarganya. Jadi misalnya tadi Nyenan sampaikan anak terlambat, kita dengar dulu dia cerita, tidak langsung dihukum atau ya. Ternyata dia harus memandikan dulu orang tuanya yang sebatang kara, misalnya itu kan yang sangat kasuistis. Kita nggak bisa menjustis langsung dihukum keterlambatan anak itu. Aturan disamakan dengan yang lain. Tidak bisa. Bagaimana? Apakah tidak menimbulkan kecemburuan? Ya itulah pemahaman yang harus kita berikan kepada teman yang lain. Kita bisa sampaikan. Saya pikir pada saat semua tahu duduk persoalannya mengapa dia terlambat, karena persoalan tadi itu harus mengurus orang tuanya yang sakit dan itu sebatang kara hanya bersama dia seorang. Itu saya pikir anak kan semua punya hati, itu akan malu. Ya kira-kira begitulah. Begitu, tidak langsung menghukum, tetapi kita mendengar dulu persoalan demi persoalan. Jadi ini sudah menjawab dari juga nomor 3 ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak. Jadi tadi kayaknya sudah menjawab ya. Sudah. Ini pertanyaan ketiga. Jadi langsung ke pertanyaan keempat. Baik, untuk pertanyaan nomor 4 ini Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya tadi ada kasus-kasus seperti siswa tadi atau mungkin kasus lain itu ya, kira-kira bagaimana yang efektif? Iya, terima kasih. Kami selalu sampaikan begini, kalau kita ingin sampai hati pesan kita, maka gunakanlah hati pada saat berbicara, itu paling efektif. Iya, Pak. Jadi kita ini kan selalu menanamkan pada diri pendidik termasuk saya sendiri ya, bahwa anak-anak di sekolah itu adalah anak-anak kita ya. Kalau orang tua di rumah itu adalah guru dari anak-anak, tapi ya, anak-anak pada saat di sekolah adalah anak-anak kita. Samalah persis kita di rumah menyikapi anak-anak kandung kita. Anak kandung. Itu kan selalu menyampaikan anak ini ganteng sendiri kan tidak pernah dengan kekerasan itu. Jadi yang nomor 1 berbicara dengan hati. Kalau ingin sampai ke hati pula, ya itu aja yang paling efektif itu ya. Paling efektif itu. Jadi pada saat kita begitu pasti anak-anak itu hatinya akan tersentuh juga. Karena merasa ada rasa diayomi, ada empati kita kepada anak itu, sehingga anak mau dengar. Terus menggunakan kata-kata yang disukai oleh anak. Jadi misalnya sebenarnya guru seringkali tidak merasa itu body shaming. Misalnya, si krempeng. Padahal kan itu paling tidak disukai. Diganti aja dengan ayo anak cantik, sini duduk. Nah, sampai dengan kami memperhatikan begini, kalau kita ingin mengklinis anak itu, jangan berhadap-hadapan kayak sampai dengan saya ini kan berhadap-hadapan, tetapi harus sehadap. Harus sehadap, masih kami tambah anak ini kalau menulis pakai tangan mana. Gitu ya. Nah, sampai itu saya perhatikan. Kalau dia pakai tangan kanan berarti kepekaan pendengarannya itu pada telinga yang kanan. Maka kami harus duduk di sebelah kanan anak. Gitu. Sehingga
Sampai sebegitunya ya. Iya, itu menurut medis, itu kajian medis itu. Iya, iya. Jadi pada saat kita sadap itu merasa tidak dihakimi, kalau dia menggunakan anggota tubuh yang kanan, kita duduk di sebelah kanan, berarti kita gunakan indera pendengaran terpeka. Ya, kalau dia anak kidal, berarti saya harus duduk di sebelah kiri anak itu, tapi sehadap, bukan berhadapan-hadapan. Apalagi yang satu duduk di atas, satu di bawah. Ini kan kesakitan. Nah, ini kita harus merasa setara, sejajar. Demikian, itu yang menurut kami paling efektif. Wah, banyak pengalaman yang luar biasa nih Pak. Baik, kemudian pertanyaan wawancara selanjutnya yang diberikan ke saya adalah hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika. Jadi tantangannya apa saja Pak ini dalam mengambil keputusan? Ya, tantangannya juga persoalan masa depan anak. Apapun anak ini harus tidak hilang masa depannya. Kan banyak kami menangani kasus anak-anak kami tidak usah saya sebut karena kami ada 4-5 sekolah yang pernah kami itu anak kelas 8 pacaran dengan kelas 9. Kelas 8-nya itu masih yang putranya kelas 8. Putrinya kelas 9. Hamil duluan. Itu kan tantangan luar biasa. Lalu kami sampaikan anak-anak ini adalah anak-anak kita. Anak-anak kita ya. Tidak ada alasan untuk membenci anak itu. Tidak ada alasan. Cari 1001 alasan untuk bisa menyelamatkan masa depan anak ini. Caranya gimana? Yang kami lakukan tetap ada, kita guidance, kita pertemukan, kita mediasi kedua keluarga itu. Anak ini harus disahkan. Kalau sudah hamil, disahkan. Di bawah tangan pengertiannya ya, jadi syabsiri. Setelah itu kami carikan sekolah dan kami tidak ceritakan kasusnya. Kalau yang perempuannya kan jelas sudah nggak bisa karena sudah kelihatan besar. Yang laki-laki waktu itu kami pindah ke SMP di Glenmore, di kecamatan Glenmore. Jadi yang laki-laki selamat tetap sekolah sampai lulus. Yang perempuan tetap kita dampingi sampai dia ikut kejar paket. Apa berarti paket B. Sehingga tugas kami di fase SMP itu tuntas. Jadi kan kalau anak sudah begitu gimana cara menjawabnya? Ibarat ini ujian, jawabannya hanya satu, ya menikah. Karena sudah nabung dulu. Dilimiti kan, itu saling serba salah sebenarnya, tapi itu yang terbaik. Terbaiknya. Terus ada lagi kasus minum-minuman. Ya aturan sekolah pokoknya sampai minum saya keluarkan. Benar saya keluarkan. Ada 8 anak waktu itu. Saat peringatan Isra Mi'raj kita malam hari nyetel film. Ada 8 anak minum. Saya panggil langsung saya keluarkan dalam tanda petik. Tanda petik. Dalam tanda petik itu saya titipkan karena udah kelas 9, nominasi sudah masuk, dititipkan di SMP yang lain. Berarti tetap ada solusi ya? Ya, pengertian kita ngomong dikeluarkan dalam tanda petik, dia tetap sekolah lain, tetap kita urus. Kebetulan ada anak yang nggak mampu, tetap kita danai. Begitu saat ujian dia hanya kembali ujian nasional di sekolah kami. Dia tetap lulus, tetapi dia dapat pengalaman di treatment dengan cara seperti itu. Banyak ya Pak. Apa itu? Pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Luar biasa. Berarti kebijakan itu sangat penting menentukan bagaimana memutuskan agar supaya lebih banyak manfaatnya, meminimalisir bagaimana konflik dan menyelesaikan semuanya itu ya. Untuk selanjutnya ini Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak, misal seminggu sekali atau hari tertentu lah, ini dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti tadi Bapak? Dan juga apakah misal menyelesaikan langsung di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal ya untuk menyelesaikannya? Baik,
Itu begini, kami menyadari preventif itu lebih baik dari kuratif. Artinya pencegahan itu lebih baik dari pengobatan. Karena kalau sudah pengobatan pasti ada bekas. Iya. Sehingga secara periodik kami ada yang namanya konferensi kasus dengan teman-teman BK, dan kami selalu menyampaikan seluruh guru itu adalah guru BK. Oh, semuanya ya. Semua guru Jadi biasanya adalah guru sekolah BK. itu BK-nya satu, ini seluruh guru. Ya, artinya esensinya guru itu guru BK. Oh, gitu. Maka harus banyak mendengar. Maka kan filosofinya kami sampaikan, guru itu telinganya harus lebar, artinya banyak mendengar. Jadi waktu istirahat, waktu santai, cobalah dekat anak-anak, mendengarkan cerita celoteh anak-anak. Kemudian matanya harus lebar, bulat. Itu artinya banyak, bukan memelototi, tapi banyak menajam, memandang tajam persoalan-persoalan anak. Mulutnya aja yang kecil. Artinya jangan banyak menggurui. Coba dengarkan supaya anak-anak berani bercerita. Ya, itu secara periodik begitu. Ada konferensi kasus, kemudian pada momentum tertentu reguler itu kita ada ya ESQ lah. ESQ training. Itu untuk itu preventifnya. Tetapi kalau sudah ada kasus, ya tentu kasus itu datangnya kan sporadis, nggak bisa dijadwal. Sekarang prinsipnya ya pokoknya ada kasus jangan ditunda. Dan saat itu juga harus ada penanganan. Pertama ya tentu guru BK. Iya. Tetapi berikutnya ada pendampingan sampai melibatkan wali kelas, dan selalu kami melibatkan orang tua. Jangan sampai orang tua tidak tahu. Sekecil apapun persoalan anak harus diketahui orang tua. Gitu ya. Jadi dari semua sudut semuanya dilibatkan. Gitu ya. Jadi sehingga masalah tidak berlarut dan segera tuntas ya. Betul. Alhamdulillah, luar biasa ini. Yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematik? Apakah semuanya itu kepala sekolah yang mengambil keputusan, atau ada yang orang lain yang membantu, kebijakan ini ringan, mungkin cukup si A atau kepala sekolah apa itu waka atau gimana gitu Pak Masnya? Biasanya gimana? Ya, sebenarnya kan sudah ada pendelegasian. Oh gitu ya. Kepala sekolah itu kan hanya yang mengorkestrasi, yang mendelegir ya kepada petugas-petugas di bawahnya. Tetapi kita tentu juga intent bersama mereka itu. Gitu ya. Bahkan kita selalu melibatkan, misalnya kalau kasus sepeda motor kan, anak-anak nggak boleh mbak sepeda motor, knalpot brong. Ya kami melibatkan pihak kepolisian juga. Itu juga kita datangkan untuk menjadi pembina upacara, kemudian memberikan treatment pada anak-anak. Kalau sekolah yang menangani sepeda motor kan jangkauannya terlalu sulit. Ya. Kita kasihkan kepada aparat penegak hukum dalam bidang itu. Dan anak-anak pada saat mendengarkan tentang tertib berlalu lintas yang menyampaikan polisi kan ngahnya beda. Kami tapi selalu gandeng mereka, dan bahkan setiap pagi kami selalu ada polisi yang datang ke sekolah pakaian dinas itu membantu, karena kebetulan sekolah kami selalu di pinggir jalan raya. Jadi itu membantu lalu lalang arus lalu lintas anak-anak itu. Kami mesti beri fasilitas sarapan pagi di sekolah. Sehingga kami dekat dengan teman-teman kepolisian. Kalau dengan Koramil itu kami libatkan di kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra baris berbaris itu kan membentuk kedisiplinan. Maka bentuk-bentuk preventif seperti itu penting. Seperti itu penting. Berarti banyak yang secara tidak sadar ternyata banyak yang juga membantu ya, dalam arti mengondisikan, kemudian tanpa ada keputusan secara universal ya, secara budaya atau
aturan-aturan itu kadang sudah berjalan dengan sendirinya. Ya. Artinya kan persoalan besar, mengurus anak itu jangan dianggap remeh, persoalan besar. Gak iso kita kerja sendiri. Gak bisa. Ya, tetapi semua harus dilibatkan. Ya, termasuk dengan Pak Yai setempat, kita mesti Pak Yai juga. Ya, Pak Yai setempat. Jadi semua itu adalah aset kita, ya, yang kita harus orkestrasi. Semua merasa berkepentingan, berkewajiban bagaimana menyelamatkan generasi itu. Ya, semua kita libatkan. Nah, ini sudah di penghujung, Bapak. Terima kasih sekali dari wawancara yang sudah ditugaskan saya untuk belajar ke Bapak ini. Saya ternyata itu banyak sekali wawasan yang bisa saya serap, bisa saya timba dari Bapak, dari melihat kasus-kasus, cara semuanya. Saya kira ini tidak terduga bagi saya bahwa ternyata kepala sekolah itu perannya juga penting, keputusan itu juga harus tadi cepat juga dalam mengambil sikap dalam ketika ada kasus-kasus, kemudian juga ada kerjasama yang itu dari beberapa komponen SDM semuanya ya, itu yang stakeholder. Jadi itu pengalaman yang saya dapat dan saya merasa bersyukur. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa belajar lagi diizinkan. Monggo. Terima kasih. Minta doanya nanti kedepannya lancar dalam pelajaran ini. Mudah-mudahan kami doakan. Yang paling penting bagaimana dapat ilmu yang baru. Amin. Bisa dirasakan oleh seluruh orang terdekat kita, khususnya untuk anak-anak. Amin. Terima kasih. Cukup sekian, kami mohon pamit. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.